Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dari PT XYZ. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, saya adalah Ali Fitriasari dengan NIM 23040169. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Syed Madani dengan Prodi Bisnis Digital dan Fakultas Teknologi dan Bisnis. Hari ini saya akan memaparkan rencana proyek optimasi SEO dan SEM pada website Mocha Cafe. Oke, latar belakangnya di mana website Mocha Cafe ini masih memiliki trafik organik yang rendah dan didominasi oleh direct access. Konten produknya juga belum dioptimalkan secara SEO. Websitenya belum memanfaatkan Google Search Console untuk SEM. Jadi proyek ini dibuat untuk meningkatkan visibilitas website dan menyiapkan fondasi SEM yang lebih tepat dan terukur. Selanjutnya, tujuan dan manfaat proyek. Yang pertama, untuk mengoptimalkan website agar lebih mudah ditemukan di Google. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas konten produk sehingga lebih menarik bagi pelanggan. Yang ketiga, untuk menghasilkan trafik organik yang stabil sebagai dasar peluasan pasar digital. Yang keempat, untuk memberikan laporan analisis berbasis Google Search Console sebagai dasar keputusan bisnis. Lalu ruang lingkupnya, Mocha Cafe bergerak di bidang food and beverage dengan fokus pada minuman kopi dan coklat premium. Ruang lingkup usahanya meliputi produksi menu, pemasaran digital melalui website, serta peningkatan visibilitas dan akuisisi pelanggan secara terukur. Selanjutnya kita akan masuk ke profil usaha. Mocha Cafe adalah kafe yang mengutamakan rasa lembut, creamy, dan mudah dinikmati. Perpaduan antara kopi Arabica dengan coklat premium jadi ciri khas kami untuk menciptakan minuman yang bikin mood para pelanggan lebih tenang dan hari terasa lebih enak dan sempurna. Jadi dapat disimpulkan bahwa nama usahanya adalah Mocha Cafe, lalu bidang usahanya food and beverage yaitu kopi shop, dan target pasarnya ada remaja, mahasiswa, dan pekerja muda yang menyukai kopi serta tempat nongkrong yang modern. Selanjutnya produk name. Di sini kami menawarkan 6 produknya. Yang pertama ada Mocha Latte. Mocha Latte ini produk utama kami, yang mana adalah perpaduan seimbang antara kopi Arabica pilihan dengan coklat premium dengan harga 22.000 dan variannya ada yang hot, ada yang cold. Lalu yang kedua ada caramel creamy latte. Ini adalah minuman favoritnya Gen Z, di mana susu karamel yang dipadu dengan susu creamy yang dipadu dengan karamel lembut menghasilkan rasa manis dan asin yang pas dengan harga 24.000 dengan variannya cold only. Selanjutnya ada matcha latte. Matcha latte ini adalah terinspirasi dari para Gen Z atau pekerja yang kurang suka dengan coklat. Jadi kami menawarkan produk matcha latte untuk mereka-mereka yang tidak suka dengan coklat. Ini dibanderol dengan harga 25.000 dan cold only. Lalu yang keempat ada cookies and cream coffee. Ini dibanderol dengan harga 30.000 dan hanya cold only. Selanjutnya yang kelima adalah kopi gula aren. Ini dibanderol dengan harga 24.000 dan ada varian hot dan cold. Ini adalah kopi dengan rasa bold yang dipadu dengan gula aren yang asli. Dan yang terakhir ada Ice Mocha Cafe. Ini adalah campuran kopi susu coklat ya dan es yang di blender jadi satu, di mana harganya adalah 26.000 dan variannya ada cold only. Selanjutnya kita ke bagian inti yaitu analisis Google Analytics. Saya ambil periode 25 Oktober sampai 20 Desember 2025. Pertama itu analisis kunjungan website. Di gambar pertama dijelaskan bahwa total peristiwanya mencapai 347, di mana menunjukkan adanya aktivitas dan respon awal terhadap website. Lalu total user engagement-nya itu 82 dan aktivitas scroll-nya 59, di mana menandakan bahwa pengguna tidak hanya membuka halaman tapi juga membaca konten yang ada di website Mocha Cafe.
Lalu page view-nya itu ada 108 dan 71 session start atau sesi kunjungan, di mana menandakan bahwa konsistensi akses pengguna. Lalu jumlah pengguna barunya sebanyak 27 orang, di mana adanya potensi pertumbuhan audiens. Di foto kedua dijelaskan bahwa tampilan page view atau tampilan dari judul halaman dan jenis layar ada 108. Yang paling dominan adalah Mocha Cafe dan disusul dengan Mocha Cafe, Cafe Kopi, dan Coklat Premium. Lalu di gambar ketiga ini adalah rata-rata waktu engagement, yaitu 28 detik per pengguna, mencerminkan ketertarikan awal namun masih dapat dioptimalkan lebih luas lagi. Selanjutnya sumber traffic website. Di sini berdasarkan data analytics lagi dengan periode yang sama. Mayoritas traffic websitenya masih didominasi oleh direct access dengan 27 pengguna baru, 71 sesi, dan 35 sesi engagement. Hal ini menunjukkan adanya awareness awal dan minat pengguna yang cukup baik terhadap brand. Nah, walaupun organic search dan organic sosialnya masih rendah, kondisi ini tuh menunjukkan bahwa potensi visibilitas website di mesin pencarian belum terlalu optimal. Oleh karena itu diperlukan dukungan pendanaan dari PT Exeget untuk penguatan strategi SEO dan SEM guna meningkatkan jangkauan audiens, akuisisi pengguna baru, dan efektivitas pemasaran digital. Selanjutnya analisis visibilitas website pada Google Console, di mana saya sebelumnya sudah menerapkan teknisnya, yaitu penerapan inspeksi URL dan pendaftaran sitemap. Dijelaskan di sini bahwa CTR-nya ada 85,7%, posisi rata-ratanya 1,6, artinya kontennya sangat relevan dan kompetitif. Lalu total kliknya 12 dan total tayangannya 14. Ini artinya peluang ekspansi jangkauan kata kunci. Lalu trennya naik di 17 Desember 2025. Artinya fondasi SEO-nya kuat dan siap diskalakan dengan pendanaan dan menunjukkan bahwa pertumbuhannya tidak bersifat sementara. Dan secara strategis, kondisi ini tuh menandakan bahwa fondasi SEO Mocha Cafe sudah kuat dan pendanaan diperlukan untuk memperluas skalanya melalui pengembangan kata kunci, konten, aktivitas SEM, dan guna meningkatkan volume trafik dan potensi konversi. Selanjutnya implementasi optimasi teknis SEO dan SEM. Secara teknis, website kami telah diperkuat melalui penerapan tag meta, JSON, pendaftaran sitemap, dan inspeksi URL, di mana langkah ini untuk dikembangkan lebih lanjut melalui strategi SEM. Yang pertama itu ada JSON. Di sini pada foto pertama ini adalah JSON pada halaman indeks HTML, terus yang foto kedua ada produk HTML, dan yang ketiga ini store HTML. Saya menambahkan JSON pada semua halaman website dengan tujuan untuk membantu mesin pencarian memahami struktur dan isi halaman secara lebih jelas. Dengan struktur JSON ini Google dapat mengenali halaman sebagai website bisnis dengan produk yang spesifik, sehingga meningkatkan peluang tampil lebih optimal di hasil pencarian. Lalu saya juga menambahkan tag meta pada setiap halaman dengan tujuan untuk memberikan informasi utama kepada mesin pencarian mengenai judul, deskripsi, dan relevansi setiap halaman. Tujuannya untuk meningkatkan tingkat keterbacaan website oleh Google sekaligus menarik pengguna agar lebih tertarik untuk mengklik hasil pencarian. Selanjutnya pada Google Search Console saya melakukan pendaftaran sitemap dan URL. Di sini tujuan didaftarkan sitemap adalah untuk membantu Google menemukan dan memetakan seluruh halaman penting website secara lebih cepat dan terstruktur. Tapi saat ini sitemapnya masih dalam proses diajukan oleh Google dan sedang dalam proses pembacaan oleh sistem Google. Lalu
inspeksi URL website ini saya lakukan dengan tujuan untuk memastikan setiap halamannya sudah dapat diindeks dengan benar dan siap ditampilkan di hasil pencarian. Selanjutnya, timeline implementasi SEM. Saya mengambil periode selama 1 bulan, dan karena sebelumnya saya sudah telah melakukan implementasi teknis, jadi pada minggu pertama ini fokusnya adalah pemanfaatan data yang tersedia di Google Search Console. Nantinya saya akan melakukan analisis pada menu performance untuk mengidentifikasi kata kunci, terus meninjau status indeks halaman utama di website seperti home, products, dan store. Lalu saya juga akan menggunakan data keterlibatan pengguna dari Google Analytics seperti jumlah sesi dan waktu engagement. Lalu pada minggu kedua, ini persiapan landing page dan struktur iklan. Jadi nanti saya akan memfokuskan pada kesiapan teknis dari materi kampanye, yaitu penyusunan struktur iklan berdasarkan kelompok keyword. Lalu penyusunan konten landing page agar selaras dengan kata kunci iklan, termasuk optimalisasi judul halaman, deskripsi, dan call to action. Dan selanjutnya pada minggu kedua ini saya akan menetapkan anggaran awal dan jadwal penayangan iklan. Lalu pada minggu ketiga ini implementasi iklan dan monitoring performa, di mana pada minggu ketiga ini saya masih di tahap percobaan. Jadi kampanye SEM-nya masih dijalankan dalam skala yang terbatas untuk mengukur efektivitas awalnya. Nah, seperti menayangkan video pencarian Google Ads untuk kata kunci prioritas yang telah ditentukan dan juga melakukan pemantauan harian. Lalu pada minggu keempat ini evaluasi dan rekomendasi pengembangan. Jadi pada minggu keempat nanti difokuskan pada evaluasi hasil dan penyusunan rencana lanjutan, seperti mengevaluasi perubahan komposisi sumber trafik website setelah penerapan SEM, serta menyusun laporan evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana kepada PT Exeger. Selanjutnya, rencana biaya dan pemanfaatan dana. Di sini secara ringkas, biaya SEO dan SEM-nya itu 35 juta, yang nantinya di biaya SEO ini akan dialokasikan untuk audit SEO, analisis keyword, optimasi SEO on page, optimasi konten produk, teknikal SEO dasar, dan pada biaya SEM akan dialokasikan ke setup dan perencanaan kampanye, lalu biaya iklan Google Ads, dan monitoring optimasi iklan. Jadi semua totalnya ada 35, itu udah termasuk dengan biaya pendukung lainnya, yaitu optimasi landing page, dokumentasi dan laporan berkala, serta kontingensi teknis. Lalu biaya bahan baku, di sini untuk bahan baku kami yaitu biji kopi, bubuk coklat, susu cair, gula dan pemanis, lalu topping dan kemasan. Totalnya ada 30 juta dan total secara keseluruhan adalah 65 juta rupiah. Selanjutnya manajemen risikonya di sini untuk antisipasi ketika ada sesuatu yang terjadi di luar kendali kita. Risiko yang pertama itu performa SEO dan SEM tidak sesuai target. Dampaknya dana pemasarannya kurang efektif. Mitigasi yang kita lakukan adalah monitoring rutin Google Analytics dan Google Console serta penyesuaian strategi secara berkala. Lalu yang kedua, traffic meningkat namun engagementnya rendah. Dampaknya pengunjungnya tidak melakukan interaksi. Mitigasinya adalah optimasi landing page, konten produk, call to action, dan struktur halaman. Lalu yang ketiga, ketergantungan pada iklan berbayar atau SEM, di mana biaya promosinya tidak berkelanjutan. Mitigasinya adalah penerapan SEO sebagai fondasi jangka menengah untuk menekan biaya iklan. Selanjutnya yang keempat, yaitu pengelolaan konten website tidak konsisten dan lambat. Dampaknya informasi produknya tidak optimal dan mitigasinya adalah penjadwalan update konten secara berkala.
Dan yang terakhir ada gangguan ketersediaan bahan baku menu. Ini dampaknya adalah kualitas dan layanan produknya akan terganggu. Jadi mitigasinya adalah perencanaan stok bahan baku dan pembelian berkala sesuai kebutuhan. Kesimpulan secara keseluruhan, proyek optimasi SEO dan SEM ini merupakan langkah strategi untuk meningkatkan eksplorasi bisnis digital. Untuk meningkatkan eksplor ini dengan pendanaan PT XYZ, website dapat diperbaiki secara menyeluruh dan mendapatkan dana akurat untuk mengembangkan selanjutnya. Demikian pemaparan kami harap kerjasama ini dapat memberikan nilai tambah bagi Mocha Cafe dari PT XYZ. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.